Assalamualaikum, selamat siang Bu Dwi. Gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Oh, alhamdulillah. Anak-anak di kelas gimana? Anak-anak alhamdulillah semangat. Namun saya punya permasalahan yang belum saya selesaikan dulu. Gimana? Jadi gini nih, saya ada beberapa kendala dalam pembelajaran. Saya kan mengajar nih di kelas 2 SD. Kelas 2. Ada beberapa siswa yang belum lancar membaca. Bahkan ada yang masih mengeja. Ada juga yang masih mengeja dalam hati, namun tidak bisa memaknai apa yang dia baca. Contohnya nih Bu, saat ujian tuh, dia tuh belum bisa memahami dari soal itu. Tapi kalau bisa membacakan, dia bisa langsung menjawabnya. Gitu. Jadi itu ya masalahnya, beberapa anak-anak tuh belum bisa membaca, belum lancar membaca. Jadi siang ini Bu Dwi mau membicarakan hambatan yang ada di kelas Bu Dwi ya, tadi beberapa siswa yang belum lancar membaca. Begitu ya Bu Dwi ya? Iya, betul. Nah, apa nih yang ingin Bu Dwi dapatkan dari percakapan kita siang ini nih? Jadi harapan saya itu mendapatkan solusi yang terbaik untuk memajukan murid saya dalam pembelajaran. Anak-anak bisa membaca dengan lancar. Saya kan mengajar nih, SD kan merupakan hal yang penting untuk membaca itu. Penting membaca kan ya, Bu ya. Jadi sebenarnya anak-anak tuh ada tuh yang mengeja bersuara, ada yang mengeja per kata, namun belum lancar. Oh, belum lancar. Ya, ada sih yang paling lambat tuh. Ada yang bisa mengeja namun tidak memahami apa yang dia baca. Jadi cuma mengenalkan kode-kode aja gitu. Iya, jadi saat ngerjain ulangan tuh ya susah ya Bu Dwi. Iya, dia belum. Saya bingung dia harus menggunakan teknik seperti apa gitu. Jadi kendalanya ya susah membaca ya anak-anak yang belum lancar membaca. Jadi begitu. Jadi siang ini kalau saya ambil kesimpulannya dari yang Bu Dwi ceritakan, ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahannya tentang kemampuan membaca anak ya Bu Dwi ya. Iya, betul. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Dwi, siswa yang mampu membaca seperti apa nih Bu Dwi? Siswa yang mampu membaca itu siswa yang bisa melihat sama memahami isi dari bacaan. Oke, jadi anak itu melihat, baca, terus paham apa yang kita maksud tuh paham gitu ya Bu ya. Jadi siswa yang mampu membaca adalah siswa yang bisa melihat serta memahami isi serta apa yang akan tertulis di tulisan itu ya. Jadi begitu. Jadi yang dikatakan berhasil nih menurut Bu Dwi, kalau siswa Bu Dwi itu sekarang yang nggak bisa baca itu ada di level berapa nih? Kalau di level 1 sampai 10, anak-anak itu level berapa kira-kira? Level 5. Karena kan anak-anak baru bisa mengeja. Oh gitu. Dan belum lancar ya? Belum lancar sama sekali. Oke, misalnya sampai level 10 susah nggak sih Bu Dwi untuk mencapainya? Bisa tidak ada kemungkinan untuk bisa sampai level 10 nih anak lancar jaya bisa baca paham apa yang kita maksud? Ya, kalau bayangan saya saat ini sih susah. Namun kalau ditangani dengan tepat, kemungkinan itu bisa saja berubah. Karena kan saya yakin nih sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil juga. Pasti ya berhasil kalau kita usaha segala macam tekniknya, insya Allah pasti berhasil. Perlu tidak ada suatu hal yang bisa Bu Dwi bantu, ide atau apa yang bisa Bu Dwi wujudkan agar anak-anak bisa mencapai level 10? Perlu sekali Bu. Jadi berdasarkan pengamatan saya analisis nih ya, anak yang tidak bisa membaca ini karena kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi kan saya bertanya nih sama anak tersebut, ada yang tinggal ibunya kerja jauh, jadi cuma tinggal sama ayahnya. Itu ada juga yang orang tuanya terpisah. Jadi rata-rata terbelakangan keluarga yang ada yang tinggal sama ayahnya aja. Jadi saya punya ide nih sebenarnya Bu, untuk membuat bacaan teks sendiri untuk anak-anak saat belajar membaca. Kalau saya memakai buku teks yang ada, kalimat-kalimatnya kan sudah kompleks tuh. Jadi susah. Saya pengennya mengajar membaca anak itu dari dasar, dari suku kata, kemudian kata menjadi kalimat. Jadi teks ini tuh berupa kata-kata. Jadi nanti kan ada yang berupa suku kata, ada yang berupa kata. Terus untuk memudahkan anak juga akan saya kasih gambar gitu loh. Jadi teks ini nanti saya gunakan untuk pembimbing anak-anak belajar. Jadi bisa memudahkan ya pakai kata-kata. Selain
sebaya kan Bu ya. Jadi anak-anak yang bisa membaca bisa ngadain temennya yang bisa membaca tadi gitu ya. Ada lagi nggak selain pakai kartu kata, putar sebaya, teknik lainnya yang Bu Dwi lakukan? Kira-kira ada lagi tidak ya? Mungkin bisa sih mengumpulkan menambahkan video, video animasi yang memperlancar kemampuan membaca murid sehingga pembelajaran bisa bermakna gitu pakai video biasanya. Video kan anak yang susah baca lihat video lebih mengena gitu ya, bisa Nah kan suka nalarnya animasi nyampe gitu animasi ya. gitu. Ide bagus tuh Bu Dwi kalau membuat kartu kata itu menggunakan kartu kata, menggunakan putar sebaya dan menampilkan video animasi. Kira-kira ada kendalanya nggak Bu Dwi? Kendalanya sih Mencapai itu semua. kendalanya kalau yang pertama itu waktu Bu, karena saya kan harus nyiapin alat sama bahan-bahannya gitu. Kalau yang kedua referensi teks sama videonya kayaknya. Jadi referensi teks itu insya Allah bisa saya cari dari berbagai sumber. Namun apakah pas atau tidak dengan kebutuhan murid, efektif atau tidak, memudahkan siswa atau tidak, nah itu yang masih jadi kendala saya. Oh iya, jadi nanti buat kartu kata, video, nah nanti di tes juga dulu ya. Berarti sudah ada solusi nih Bu Dwi dari kendala-kendala yang Bu Dwi hadapi. Solusinya adalah dengan membuat kartu kata, kartu teks, kemudian hambatannya apakah alat bantu itu sesuai tidak dengan kebutuhan murid atau apakah ada bisa memudahkan siswa dalam lancar membaca. Menurut Bu Dwi, bagaimana untuk mewujudkan alat bantu membaca tersebut? Apa saja yang dibutuhin? Alat-alatnya apa? Ada yang dibutuhin nggak Bu Dwi? Jadi bahan-bahannya yang saya butuhkan itu bahan untuk membuat kartu kata, kertas origami, gitu dan sebagainya. Nah saya membutuhkan referensi dari berbagai sumber. Sebenarnya ada alat membaca yang kita beli dari penerbit itu. Sedangkan kalau lihat kondisi kita kan tinggal di pedesaan nih, sulit untuk membeli alat bantu membaca. Maka saya membuat sendiri alat baca tersebut. Untuk referensi saya dan saya cari di internet. Terus saya ketik, bisa cetak. Gitu. Jadi referensinya cari-cari di internet, gitu ya Bu Dwi ya. Iya Bu. Pernah nggak Bu Dwi menemukan kendala dalam membuat alat bantu ini? Apakah ini baru pertama kali mau dibuat atau gimana nih Bu Dwi? Iya Bu, sebelumnya saya pernah nih membuat teks membaca, namun sebetulnya kurang efektif. Karena Pak kalimatnya itu terlalu kompleks gitu kali Iya, Bu Dwi ya. iya. Jadi kesulitan. Kira-kira ada nggak yang bisa bantu Bu Dwi untuk mewujudkan alat bantu ini agar lebih sempurna alat bantu membaca ini? Nanti saya akan diskusi mungkin dengan teman sejawat. Jadi kalau sudah saya uji ke salah satu anak, nanti yang belum belajar membaca gitu. Jadi rekan sejawat ya, minta bantuan sama rekan sejawat. Ada lagi nggak yang bisa orang yang bisa membantu Bu Dwi untuk diajak kolaborasi selain rekan sejawat Bu Dwi? Mungkin Ada tidak seseorang yang bisa membantu Bu Dwi untuk mengingatkan tentang komitmen ini dalam pembuatan alat bantu membaca ini? Siapa nih yang bisa diajak berkomitmen? komitmen ya Bu ya. Rencananya saya bersama rekan sejawat dari guru kelas 9 juga yang akan mengingatkan saya nantinya. Jadi untuk mewujudkan proyek alat bantu membaca ini. Oke, berarti sama rekan sejawat ya Bu ya? Iya. Guru, selain rekan guru nih, siapa lagi yang bisa membantu Bu Dwi? Saya juga saya meminta pendapat kepala sekolah. Oh, kepala sekolah ya. Guru, kepala sekolah. Nah, kira-kira selain guru dan kepala sekolah, siapa lagi nih Bu Dwi? Selain guru dan kepala sekolah juga bisa berkolaborasi dengan orang tua murid Bu. Nanti kan bisa malah lebih mudah tuh karena meningkatkan kemampuan membaca anak. Oh, jadi kolaborasi dengan rekan sejawat, guru ya rekan sejawat, kepala sekolah dan orang tua. Alhamdulillah banyak ya Bu, namun agak lebih fokus. Alhamdulillah banyak Bu. Kalau dari rekan sejawat seberapa banyak nih guru yang bisa Bu Dwi ajak kolaborasi? Alhamdulillah banyak Bu.
Namun agar lebih fokus, saya akan meminta bantuan kepada 3 rekan guru. Nanti dalam pelaksanaannya, jika saya rasa kurang, maka saya bisa meminta bantuan dengan rekan guru yang lain. Jadi kalau biar fokus nih Bu Dwi, jadi sama 3 orang guru aja dulu, nanti kalau dirasa kurang fokus tambah lagi gitu ya Bu Dwi ya. Jadi semuanya akan berkolaborasi ya Bu Dwi ya, guru, kepala sekolah, sama orang tua murid. Jadi bisa kolaborasi yang lengkap lah menurut saya ya. Kira-kira nih Bu Dwi butuh berapa lama nih untuk mewujudkan alat bantu membaca ini? Berdiskusi dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua. Kira-kira waktunya berapa lama? Insya Allah seminggu lah. Seminggu ya. Seminggu ini semoga bisa terrealisasi ya. Oke, semoga seminggu ini bisa terwujud Bu Dwi. Kalau boleh saya merangkum nih, Bu Dwi ada hambatan beberapa murid yang belum lancar membaca ya, tapi sudah ada solusinya. Bu Dwi buat kartu kata, kemudian kalau kurang efektif ditambah lagi dengan video, kemudian bisa juga minta teman sebaya, tutor sebaya itu tadi ya, untuk membantu teman-teman yang belum lancar membaca ya. Apa sih yang Bu Dwi dapatkan nih dari sesi ini, sesuai tidak dengan tujuan awalnya? Sesuai perasaan saya lega ini, sudah dapat pencerahan. Oh iya. Jadi Perasaan saya lega. Saya sudah dapat pencerahan dengan mendapatkan solusi dari masalah pembelajaran saya di kelas. Ya, mudah-mudahan bisa segera terwujudkan alat bantu membaca ini dalam waktu seminggu, Bu. Oke, mudah-mudahan ya. Oke, Bu Dwi, kita ada di sesi Oke, siap-siap, sama kita 2 minggu lah ya, kita ketemu lagi, bincang-bincang lagi gimana respon anak-anak, apakah berhasil atau tidak. Kemudian saya ingin dengar ceritanya bagaimana hasilnya dari rencana Bu Dwi untuk meningkatkan kemampuan anak membaca. Semoga anak-anak dalam lulus di tahun ini di tangan Bu Dwi lancar membaca semua. Baiklah, semoga sesi ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat Bu Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Diana. Saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung di UPTD SD Negeri 1 Sri Gading. Selamat pagi juga untuk Bu Dwi Aprianti yang sudah mau kolaborasi bersama saya dalam mengerjakan tugas calon guru penggerak tentang observasi kelas. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas yang dilaksanakan pada hari Selasa 14 Maret 2023. Nah, sekarang saat ini kita berada di pasca observasi ini. Kita mau tahu hasil dari pembelajaran Bu Dwi di kelas. Sudah di observasi, kemudian kita pasca observasi. Tujuan observasi kelas itu untuk mengevaluasi pembelajaran kita, mengevaluasi, kemudian nanti apakah ada hambatan, kekurangan, kelebihan yang bisa kita Bu Dwi bagi ke rekan-rekan sejawat lainnya. Berikut lembar catatan pasca observasi kelas yang akan kita bicarakan. Bu Dwi, ini apa yang menjadi hambatan saat pelaksanaan proses pembelajaran saat kemarin Ya. Iya. Kalau saya pribadi sih, anak-anak tuh masih kayak kurang terima gitu loh. Jadi kan kelompoknya udah dibuat tuh, Iya. di kelompok sama saya. Berarti sudah pertimbangan tuh. Oh, ini kelompoknya pas nih Sesuai minat Ya, berarti ya, sesuai minat. sesuai Terus kondisi ya anak. menurut saya udah pas, tapi anak belum terima. Dia ngerasa nggak pas. Mungkin ya
karena mereka kan biasanya akrabnya sama siapa, Oh, dia karena- sama gitu. Guru sudah membagi kelompok berdasarkan latar belakang Iya, sosial latar atau belakang apa sosial. gitu ya. Iya. Siswa kemudian tapi karena siswanya seringnya dekat dengan si Iya. A, si B, nah Jadi maka masih kurang pas lah. kurang pas menurut mereka. Apa Ibu sudah puas nih dengan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin atau sebelum-sebelumnya juga nih? Kalau saya pribadi sih kayaknya belum ya. Jadi tadi karena terpengaruh sih anak, karena dia nggak merasa pas sama kelompoknya, dia masih kayak kurang apa ya, kayak kurang menguasai, karena dia nggak fokus sih, dia fokusnya masih ke kayak nggak terima nih saya kelompoknya ini. Karena gitu. kelas kecil ya Bu, Iya, ya kelas kelas kecil. kecil kalau kita yang betul kalau kita yang mengatur memang rasanya Iya, kurang pas. betul Berarti tindak lanjut berikutnya berarti kan nanti kalau buat kelompok boleh memilih sendiri ya Bu ya. Kalau buat kelompok boleh memilih boleh, sendiri anaknya sesuai pilihan Iya, mereka, berarti sesuai pilihan mereka sendiri. Berarti itu tindak lanjutnya berarti ya. Iya. Kemudian hal positif yang sudah Ibu lakukan nih selama proses pembelajaran nih Jadi kemarin ya, Iya. anak tuh antusias sih, seneng. Jadi dia kan pakai proyektor, Oh. pakai video, semangat sekali, mereka seneng gitu. Dikasih Juga, lagu juga dikasih kemarin ya, lagu. kasih lagu. Jadi anak-anak semakin semangat gitu, terus ya pokoknya menarik lah, mereka seneng. Kemarin saya saat observasi selesai menyelesaikan berapa Ibu senang nggak? Saya tanya senang nggak pakai alat proyektor? Senang Ibu. Besok pakai lagi ya Bu, nonton YouTube ya Bu, nonton YouTube. Itu anak sangat antusias. Astagfirullah. Pendidikan. Saya pause. Larang ngomong. Semua proses pembelajaran hal positifnya itu berarti anak-anak antusias Iya, ya, iya. minat belajarnya meningkat nggak Ibu? Meningkat, iya, meningkat. ya. Semangat ya. Sangat antusias meningkat ya. Kemudian yang ingin Ibu ubah nih untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya nih, ada hal tidak yang ingin Ibu ubah? Ya mungkin kayak saya akan membuat pembelajaran agak lebih menarik gitu ya. Saya akan cari itu tadi seperti kata ibu, jadi anak-anak bisa memilih sendiri kelompoknya. Nah setelah itu saya mencari bahan yang lebih menarik lagi agar mereka lebih semangat dan lebih memahami apa sih isi pelajaran yang saya kasih. Kira-kira pakai apa nih hal yang ingin dilakukan? Tambah video lagi atau? Ya mungkin ya nambah lagu mungkin. Mereka akan lebih, kalau anak-anak itu lebih ngerti ketika kita belajar menggunakan lagu. Kan semangat tuh anak-anak belajar nyanyi, dia juga tahu nih si lagunya itu kan materi sebenarnya. Kalau kayak Lebih bangun-bangun, ada materi bangun-bangun ruang berarti pakai alat peraga Iya, bangun alat bisa ya. peraga. Berarti rencana tindak lanjut nih untuk Bu Dwi setelah pembelajaran yang dilakukan, apa nih yang akan Bu Dwi lakukan tindak lanjutnya agar pembelajaran semakin menarik? Ya tadi anak memilih kelompoknya tadi itu Kelompoknya sendiri sesuai dengan pilihan mereka ya, ya. Kemudian terus menggunakan media media pembelajaran yang lagi. lebih menarik. praktek ya tadi kalau bangun ruang, Alat peraga ya, terus kemarin ini menyediakan alat peraga. kemarin tema 6/4 kan satuan berat. Nanti saya bisa nanti bawa apa Bahan kecil ya. buah-buahan apa. Nanti kalau ini 2 kilo, ini 2 kilo banyak jadi banget. alat- Nah, kita alat kemarin peraga ya. iya benar kan. Alat peraga. Temanya kemarin lebih besar, kurang dari bersama dengan. Ya, jadi Bu Dwi rencana tindak lanjutnya menyiapkan alat peraga Iya. biar anak antusias lagi. Iya, dan Ini apa lebih Ibu? Ini ngerti, apa Ibu iya. gitu ya. Semangat sekali anak-anak seperti itu. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa melakukan perubahan kecil sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.